Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indo 158 ya. Channel ini membahas tentang makhluk hidup yang ada di alam maupun yang ada di sekitar kita. Oke, lanjut. Hari ini saya ingin membahas tentang apa sih itu magot dan apa kegunaan magot ya teman-teman. Nah, mendengar kata magot bagi sebagian orang awam mungkin masih terdengar asing ya di telinga. Namun ketika mendengar kata belatung, mungkin sudah mungkin sudah sering kita dengar ya, dan lebih familiar karena bentuknya yang menjijikkan dan membuat kami itu jijik lah intinya lah ya. Ya, magot atau dalam penyebutan lain disebut dengan belatung merupakan larva dari jenis lalat black shoulder fly atau yang biasa disebut BSF ya singkatannya. Seperti yang sudah disebutkan bahwa magot merupakan larva dari jenis lalat yang awalnya berasal dari telur dan bermetamorfosis menjadi lalat dewasa atau lalat BSF atau lalat tentara hitam ya teman-teman. Oke, lanjut. Apa saja manfaat dari magot ini ya atau belatung ini ya teman-teman. Nah, magot dibekali nutrisi yang sangat baik. Jadi memiliki kandungan asam amino dan proteinnya adalah sumber nutrisi dan zat yang dibutuhkan setiap hewan ternak untuk tubuh sehat dan kuat ya teman-teman. Nutrisi tersebut sangat baik untuk pakan ya. Jadi nutrisi itu sangat baik kok. Salah satunya itu untuk pakan ayam, ikan, dan juga peliharaan rumah lainnya ya teman-teman, seperti burung, iguana, dan tokek ya. Lanjut, lain magot ini bermanfaat untuk hewan ternak kita yang banyak sekali proteinnya untuk membuat energi dan kekuatan untuk hewan kita. Selain itu, peran magot dalam ekosistem juga ada loh. Peran magot dalam ekosistem adalah magot memiliki kemampuan untuk mengurai sampah, khususnya sampah organik ya. Jadi magot itu bisa mengolah sampah organik 2-5 kali lipat dari tubuhnya teman-teman. Jadi sangat luar biasa untuk mengurangi sampah-sampah organik yang ada di sekitar kita. Magot itu bisa mengurai sampah 2-5 kali lipat itu selama 24 jam dari bobotnya. Nah, menghabiskan 2-5 kg sampah organik per hari. Magot yang sudah menjadi prepupa maupun bangkai lalat BSF masih bisa dimanfaatkan atau digunakan sebagai pakan ternak. Jadi magot itu yang bisa untuk pakan ternak itu bukan hanya dari ketika dia dewasa ya. Jadi magot itu kan siklus hidupnya itu dari prepupa, dari telur terus netas jadi larva terus jadi prepupa. Nah, prepupa itu adalah magot yang sudah tidak mau makan atau yang sudah mau menjadi lalat. Nah, setelah prepupa dia akan melonjak lagi ke pupa. Nah, pupa itu adalah magot yang udah tidak bisa bergerak atau sedang tapak ya teman-teman. Udah diem saja, tinggal nunggu hari dimana dia akan menetas menjadi lalat ya. Oke, apa sih perbedaan magot dan belatung yang ada di sekitar kita ya teman-teman? Nah, perbedaan utama terdapat pada jenis lalat itu sendiri ya teman-teman. Jadi kalau lalat magot itu berwarna hitam ya. Jadi di sini juga sangat jarang itu ditemukan, kecuali kita memancingnya dengan makanan bekas-bekas sampah organik yang sudah difermentasi. Jadi lalat hitam itu atau induk magot itu menempel di sesuatu yang sudah difermentasi. Jadi tidak sembarangan ya. Kalau lalat hijau itu seringkali menempel ketika kita makan ya. Ketika kita makan itu biasanya lalat hijau itu menyamper atau nyamperin ke makanan-makanan itu dan bertelur di tempat yang sedang dimakan oleh kita ya teman-teman. Jadi kalau lalat hijau itu suka menyebarkan bakteri, beda dengan lalat hitam sendiri ya. Dimana belatung merupakan larva lalat yang biasa yang kita sering lihat
hinggap di tempat kotor atau jorok, teman-teman. Sementara maggot merupakan larva lalat BSF atau black soldier tentara hitam. Selain itu, maggot tidak menularkan patogen ke manusia ya, beda dengan lalat hijau yang suka menyebarkan bakteri. Oke, lanjut. Ngomong-ngomong soal kenapa sih maggot itu sangat cocok untuk mengurai sampah organik sendiri, ya karena maggot atau belatung yang dihasilkan dari telur lalat hitam BSF sangat aktif memakan sampah organik ya teman-teman. Ya, jadi proses biokonversi oleh maggot ini dapat mendegradasi sampah lebih cepat, tidak berbau, dan menghasilkan kompos organik, serta larvanya dapat menjadi sumber protein yang baik untuk pakan unggas kita ya teman-teman. Unggas dan ikan itu sangat luar biasa untuk menggunakan pakan maggot ini. Ngomong-ngomong soal protein ya, protein dan kelezatan mungkin oleh maggot sendiri. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan, apakah maggot bisa dikonsumsi oleh manusia ya teman-teman? Sangat bisa teman-teman, ternyata maggot kering juga bisa dikonsumsi manusia. Jadi maggot itu sudah di oven ya, atau digoreng lah ya, seperti serangga-serangga yang biasa digoreng, serangga yang di sawah itu seperti itu digoreng ya. Nah, rasanya enak, proteinnya tinggi teman-teman. Di Belanda untuk sereal ya teman-teman. Kalau di Thailand untuk tumis fresh maggot dijual lumayan mahal teman-teman. Fresh maggot itu dijual sekitar 170 sampai 175.000 per satu piring kecil itu ya, kalau sudah di kalau sudah dimasak ya. Jadi kata YK, pemerintah melalui Menteri Pertahanan sudah berdana mengekspor 30 ton maggot kering ke Inggris teman-teman. Sangat luar biasa untuk manfaat maggot ini. Jadi manfaat maggot ini itu selain untuk pakan alternatif untuk hewan kita ya, maggot sendiri itu banyak sekali manfaatnya teman-teman, seperti bekas maggot atau serbuk-serbuk yang dihasilkan dari maggot itu bisa buat pupuk organik untuk tanaman hias kita, atau bisa buat pupuk pertanian teman-teman. Nah, selain itu maggot juga bisa dikonsumsi untuk manusia. Jadi wow, sangat luar biasa dan sangat efisien mungkin kalau bisa seperti ini. Dan selain itu maggot itu bisa mengurangi sampah organik yang ada di sekitar kita, seperti sampah dapur ya, kayak bekas makanan atau nasi yang sudah busuk, itu kita bisa kasihkan ke maggot ya teman-teman. Ya, ngomong-ngomong soal banyaknya protein dan manfaat dari maggot sendiri, pasti dong masyarakat dan sebagian orang itu berpikir kalau maggot itu bisa dibudidaya. Ya, sangatlah bisa ya teman-teman. Nah, dari budidaya maggot memiliki keuntungan dari berbagai segi ya teman-teman, seperti pemanfaatan limbah Sludge sebagai media budidaya BSF, mengandung nutrisi yang baik untuk sapi, serta media bekas budidaya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk sayuran maupun tanaman ya. Jadi budidaya maggot itu selain bermanfaat untuk kita sendiri, itu bisa bermanfaat untuk orang lain ya, seperti semisal nih, saya ini peternak maggot ya. Nah, di daerah sini kan banyak tetangga yang mempunyai sampah-sampah organik seperti bekas makanannya lah ya, intinya itu sampah organik ya. Selain plastik dan bahan-bahan yang keras itu tidak bisa untuk pakan ya, kecuali sampah organik itu seperti nasi, busuk dan lain-lain, itu bisa kita ambilin ya teman-teman. Jadi kita ngomong ke tetangga, sini sampah organik saya tampung di sini buat biar nggak ya teman-teman. Jadi saya itu menampungin sampah organik yang ada di daerah sini biar enggak mencemarkan bakteri ya. Kalau dibuang doang kan itu
menyalurkan bakteri teman-teman. Banyak sekali penyakit-penyakit yang berdatangan kalau dibuang seperti itu. Nah, apa sih keuntungan kita kalau kita itu membudidaya maggot atau belatung ya? Nah, manfaat yang didapatkan dari budidaya lalat PSF atau dari larvanya ya adalah dapat mengurangi keberadaan sampah organik rumah tangga ya teman-teman. Kotoran maggot atau kaskot ya, itu kaskot itu adalah bekas apa ya namanya ya, bekas rempeh-rempehan makanan maggot dan kohe-kohe maggot sendiri itu bisa dapat digunakan untuk kompos bagi tanaman. Dan larva maggot yang dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ternak ikan dan unggas karena kandungan maggot yang tinggi protein. Oke teman-teman, itulah manfaat dari budidaya maggot ya. Seperti sudah saya bicarakan tadi, yang maggot juga bisa dijadikan pupuk. Maggot dapat dijadikan pakan ternak yang layak nutrisi dan juga digunakan sebagai pupuk organik berkualitas tinggi ya. Jadi pupuk organik dari kaskot atau bekas maggot itu sangat tinggi ya, jadi bisa meningkatkan kesuburan tanah teman-teman. Selain memakai pupuk kimia, kita bisa selingin agar tanah itu tidak rusak ya. Kalau full pupuk kimia kan itu akan lama-kelamaan dia akan rusak karena kebanyakan kimia. Jadi kita harus selingin seperti kohe juga ya teman-teman. Kohe kambing itu sama saja itu manfaat dengan kaskot ini, cuman kaskot ini mungkin lebih tinggi protein dan tinggi manfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah ya. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya, dan besok kita akan membuat video cara budidaya maggot atau lalat PSF ya teman-teman. Ini kebetulan saya ini sudah memulai sedikit demi sedikit untuk beternak maggot sendiri ya, untuk menanggulangi apa namanya, kos pakan ya. Jadi untuk merendahkan lah, sekarang harga pakan kan semua itu naik melonjak tinggi. Kalau kita menggunakan full pakan pabrikan, mungkin panen kita itu akan jadi rendah ya. Yang tadinya 50%, yang tadinya 100% sekarang turun menjadi 50% dan turun lagi menjadi 30% ya, seperti itu. Jadi saya ini memulai beternak maggot itu untuk satu, untuk kebutuhan pakan ternak saya dan tim ya. Selain itu untuk mengurangi sampah organik yang ada di sekitar sini ya. Terima kasih, dan mungkin segini dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Indo 158. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya, agar dapat muncul notifikasi dari video saya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.